Kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang penyakit-penyakit berat seperti stroke, kanker, segala macam itu, yang Anda harus perbaiki dan semangat itu adalah hatinya. Tubuh kita sebenarnya sudah dibekali Allah dengan penyembuhannya sendiri. Lama-lama tubuh kita itu akan, kalau ada sakit pun dia akan benar sendiri gitu. Bagaimana caranya? Ya tadi. Ini kemarin beberapa waktu lalu saya mancing. Tuh, dapat ikan. Ikannya langsung dibakar. Ikan kerapu. Ikan yang benar itu. Ikan yang matinya sekali. Ibu tahu, ikan-ikan yang sudah beku. Makanya pernah saya bilang kan, kalau mau makan ikan, beli ikan, langsung dimasak. Jangan dibekuin. Kalau mau beli ikan beku, sekalian yang dari awal ikan itu dibekuin. Paham maksudnya? Ya, jadi misalkan Anda pengen makan gurame nih. Gurame. Ya udah pergi ke pasar, beli gurame seger, langsung masak. Jangan dibekuin. Ya, kalau mau dapat freshnya ikan tadi, kecuali memang sengaja mau beli yang beku. Ada kan sekarang pabrik-pabrik, perusahaan yang memang bikin ikan beku dari awal ditangkap ikan langsung dibekuin. Ah itu boleh itu buat dicetok di kulkas. Gitu. Tapi yang paling bagus apa? Ikan segar. Kalau dapat ya. Jadi cara kita, jadi tangki nih Bapak sekalian. Jadi nanti ketika makan kayak beginian ini kita aman gitu loh. Ya, makan-makan. Sekarang itu coba lihat betapa was-wasnya orang, subhanallah. Coba, kalau Anda yang baca postingan saya, berapa banyak kalau saya ngomong kunyit, pasti akan ada pertanyaan kunyit itu bikin rahim kering. Selalu begitu. Padahal, kalau bicara rahim kering, otomatis kan nggak subur kan? Justru malah sebaliknya kan? Itu was-was orang zaman sekarang. Ya, makan, nanti kalau saya minum madu gimana? Gula darah saya naik, ya itu. Was-was kan, cemas kan? Gitu loh. Bagaimana caranya? Ya tadi, perbanyak baik sangkanya, ya, perbanyak tadi kotak kebahagiaan, kotak rasa syukurnya, kotak baik sangka itu diisi lebih banyak daripada yang ininya, yang negatifnya. Ya, seperti itu. Sehingga nanti apa? Ya makanan-makanan kayak begini ini, makanan seperti ini memang kita makan karena fitrahnya kita ini sebenarnya. Ya. Kelapa gitu kan. Minum air kelapa belum apa-apa sudah curiga. Memang kelapa dicurigain. Ya. Apa bentuk curiganya? Sering kan kalau orang bilang, kalau saya habis minum air kelapa kok lemes ya. Kan curiga. Apalagi itu, macam-macam lah gitu kan. Padahal makan makanan kayak begini, Masya Allah ya. Ya, jadi berarti bagaimana caranya sekarang, jadi tadi dua kerugian kan tadi. Emosinya buruk, makanannya buruk. Berarti counternya apa? Emosinya baik, makanannya baik. Jadi dari makan-makan kayak begini, cara apa? Kita makan dengan baik sangka. Ya. Tapi bukan, tadi saya katakan ya, bukan kita melegalkan untuk makan yang tidak sehat. Boleh nggak? Boleh. Sekali-sekali yang namanya orang hilap, bolehlah. Ya, tapi kalau hilap tiap hari namanya doyan. Kalau hilap tiap hari namanya doyan. Ya, seperti itu. Nah ini apakah dokter butuh healing? Enggak. Saya sih nggak butuh healing. Tapi saya cerita begini supaya apa? Karena kadang-kadang itu tadi, sering kan orang kali jawabannya, saya sudah sholat, tapi kok belum ketemu ya? Mungkin Anda perlu keluar aja. Jalan kayak kemana, kayak beginilah makan. Kelihatannya. Itu air terjun yang jatuhnya ke danau. Gak tahu kan? Gak tahu. Gak ada sinyal. Terjun juga saya. Itu dalamnya 30 meter. Makanya saya pakai pelampung. Jadi kalau mau ke air terjunnya, ya harus dari kapal. Ya pengalaman baru, hal-hal baru itu ternyata memang menarik. Ya, apalagi ternyata saya beberapa waktu belakangan ini baca buku Atomic Habits. Mungkin ibu-ibu pernah tahu ya. Buku itu bagus sebenarnya. Ya, sebenarnya kenapa saya katakan ada buku lain yang saya baca, judulnya 340 atau 45 Sunnah Nabi Sehari Semalam. Ya,
Sunnah Nabi itu kan boleh dibilang kebiasaan Nabi kan. Jadi kalau kita bisa kaitkan itu, katakanlah kita lakukan itu, bagaimana Nabi mengerjakan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu Masya Allah efeknya ke otak kita luar biasanya, banget luar biasanya. Ya, makanya saya sering kadang-kadang di rumah itu hobi nyusun sendal. Ya, kenapa? Setiap hal baru yang kita kerjakan tuh memberikan refresh. Ya, saya udah agak lama nggak cuci piring di rumah, udah agak lama. Sekarang saya mulai cuci piring, seneng. Jadi ternyata efeknya tuh luar biasa. Kognitif kita, kecerdasan kita tuh meningkat semua. Nah, termasuk juga berkaitan dengan atomic habit itu, gitu kan? Salah satu yang saya garis bawahi di buku itu adalah bahwa ternyata kebiasaan itu tercipta atau terbentuk kalau apa? Kalau kita fasilitasi. Jadi sekarang kalau kita mau memfasilitasi niatan kita untuk mengikuti perintah Allah tentang makanan tadi, yaitu halal, baik dan tidak berlebihan, maka meja makan kita isilah dengan itu. Supaya nanti kalau kita makan, ya dia makan itu lagi, itu lagi, itu lagi. Hal-hal yang baik. Akhirnya apa? Kita mulai dapatkan itu kebahagiaannya, baik sangka dapat, segala macam, efek bagusnya dapat semua, karena kita fasilitasi itu sesuai dengan kaidah hadisnya atau mungkin ayatnya tadi. Ya, jadi ya kita melakukan itu bukan sekedar untuk hidup sehat, tapi bagian dari kita melaksanakan fitrah, padahal dan inilah bagian dari kesabaran, keikhlasan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga nanti lama-lama tubuh kita itu akan kalau ada sakit pun dia akan benar sendiri gitu. Ya, tubuh kita sebenarnya sudah dibekali Allah dengan penyembuhannya sendiri. Percaya deh, Anda mungkin kalau mungkin ya, lihat nih. Saya kemarin tuh ada luka di mana ya? Di sini nggak salah. Kena pisau. Ya, kenapa saya sering pakai pisau? Karena saya sering kupas buah. Gitu loh. Kenalah pisau, terus akhirnya saya apain? Dia saya tekan aja, sampai berhenti dia, saya biarin aja. Lama-lama kan dia sendiri, nutup sendiri sebenarnya. Kecuali besar ya. Kalau besar lain cerita. Tapi kalau yang kecil-kecil itu kadang-kadang saya ngerti bahwa dia kan nutup sendiri. Asal jangan banyak gerakan, ya, jangan kasih apa-apa pun. Kalau mau kasih apa-apa, jangan aneh-aneh gitu kan. Aneh-aneh maksudnya apa? Ya kayak povidin, iodin gitu kan, sebenarnya kan buat antiseptik. Sebenarnya dia juga udah punya di sini, gitu loh. Nah ini kalau kalau kita tahu ilmunya, kita yakin dengan tubuh kita bahwa dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kalau kalau hati kita tuh yakin, itu. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang penyakit-penyakit berat seperti stroke, kanker segala macam itu, yang Anda harus perbaiki dan semangat itu adalah hatinya. Berikan dia baik sangka. Sehingga kalaulah dia mati dalam keadaan baik sangka kepada Allah. Kalaulah dia sembuh dengan izin Allah, dia sembuh menjadi orang yang jauh lebih sehat dan lebih taat kepada Allah. Itu kan kuncinya. Ya, seperti itu. Atau kemarin saya juga sempat kesini nih, kan udah 10:30. Oh, sini. Nggak tahu kan di mana kan? Bukan Pulau Seribu ini. Jadi menikmati, akhirnya saya merasakan salah satu kebiasaannya para salafus soleh itu saya akhirnya baring di dermaga itu menatap langit. Ternyata indah banget. Dan itu ternyata memberikan efek yang beda ke diri. Makanya dalam Al-Qur'an beberapa kalimat-kalimat yang di sana itu disuruh menatap. Ya, menatap langit, menatap alam semesta gitu kan. Dan itu ternyata memberikan efek yang sangat baik ke tubuh kita. Ya, ke hati terutama. Ya, ada pertanyaan? Ada. Boleh lah. Oh, satu lagi saya mau kasih hadiah. Saya kemarin dikirimi seorang dokter gigi. Dikirimi oleh seorang dokter gigi. Yeah. Jadi dia ini, saya berjumpa beliau di Turki. Ngapain dia ke sana? Dia ke sana mau presentasi tentang siwak. Oh, saya bilang mantap nih dokter gigi beginian. Dan dia sangat-sangat
punya keyakinan yang luar biasa tentang siwak. Ya. Terus akhirnya dia bilang, dok, saya bilang, anulah bikin yang kira-kira bisa dinikmati masyarakat, saya bilang. Akhirnya dibikinin. Kenapa ini kecil? Karena ini untuk seminggu. Yang pertama. Jadi sengaja dibikin kayak begini sama dia. Lalu karena orang ada ilmu ya, jadi enak gitu loh. Lalu ketika sudah selesai dipasang, ditaruh di kertas ini. Ini kertas akan melembabkan siwak tadi supaya tidak kering. Lalu dimasukin ke dalam ini. Nah gitu. Nah dia kemarin kasih ini ke saya dan suruh bagi-bagiin. Nah, ini barangnya. Tolong Bu. Kok diem gitu? Jadi akhirnya saya pakai sekarang. Ya, jadi itu buat seminggu doang. Nanti seminggu ganti lagi. Kenapa? Coba lihat. Ini menarik. Kalau Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, Bapak-bapak dulu dikasih tuh. Bapak-bapak dulu dikasih. Karena Nabi itu kalau masuk rumah tidak akan masuk sebelum Nabi SAW bersiwak. Gitu. Jadi bapak-bapak kalau masuk rumah, siwakan dulu. Ya. Jadi hadis tentang siwak itu kan luar biasa banyak. Ya. Bahkan Nabi menyebutkan bahwa Allah itu mencintai, Allah ridho dengan orang-orang yang bersiwak. Ya. Dan beberapa riwayat menyebutkan, kata Nabi SAW, kalau Allah tidak memberatkan umatku, maka akan aku wajibkan mereka setelah wudhu itu bersiwak. Kalau Allah tidak memberatkan umatku, kata Nabi SAW, maka akan wajibkan mereka sebelum sholat bersiwak. Ya. Itu kalau orang sudah kenal ilmu dan jatuh cinta dengan ilmu, apalagi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, seperti itu.